Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini kita tetap mau mengucap syukur kepada Tuhan karena masih diberikan waktu dan kesempatan untuk bersama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan melalui channel YouTube GBKP Klasis Jakarta Kalimantan dalam program pelayanan Sapaan Teduh. Ya, sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu, saudara-saudara kami, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa, kita memohon pertolongan dan pengertian dari Tuhan kita. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagimu Tuhan, Bapa kami di dalam nama Yesus Kristus, yang tetap mengasihi kami, memberkati kami, sehingga saat ini pun kami tetap diberikan waktu dan kesempatan bersama-sama mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang berkuasa atas hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu, dan juga yang berkuasa atas setiap kami yang mendengarkannya, sehingga bersama-sama kami boleh mengerti firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, adapun yang menjadi nats sapaan teduh kita pada kesempatan ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja 18 ayat 3-4. 2 Raja-Raja 18 ayat 3-4, demikian firman Tuhan. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa, sebab sampai pada masa itu, orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu, yang namanya disebut Nehustan. Ya, demikian yang menjadi sapaan teduh kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mau jujur, setiap dari kita pernah mengalami masa di mana hidup kita tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Dalam hal ini bukan berarti artinya kita berhenti percaya kepada Tuhan, bukan. Tetapi pada satu waktu ya, pada saat itu arah hidup kita pernah melenceng dari jalan Tuhan. Bisa jadi karena rutinitas, tekanan hidup, atau tawaran-tawaran dunia ini. Contohnya bisa jadi ya, yang kami bisa buat ya, kita masih datang ke gereja, kita masih berdoa, kita masih melayani, tapi tanpa kita sadari hati kita mulai jauh dari Tuhan. Hal ini ibaratnya kita menjalankan bentuknya, tetapi kehilangan maknanya. Kita masih terlihat aktif di luar, tapi kosong di dalam. Dan disinilah Tuhan memanggil kita untuk melakukan reformasi rohani, yang dimulai bukan dari luar, tetapi mulai dari dalam, dari hati kita. Sama seperti Raja Hizkia di zaman dahulu yang diceritakan dalam teks kita pada kesempatan ini, yang mana dia melihat bangsa Tuhan pada saat itu hidup dalam penyimpangan, dan dia berani melakukan pembaharuan besar-besaran pada saat itu. Hizkia tidak hanya mereformasi dan memperbaiki sistem ibadah, tapi memulihkan hubungan umat dengan Tuhan. Ya, dia berani menyingkirkan semua yang salah, sekalipun itu menyakitkan atau tidak disukai banyak orang. Tapi hasilnya, ya, jemaat yang kami kasihi, bangsa Yehuda pada saat itu mengalami kebangunan rohani yang sejati. Ya, di ayat 3 tadi firman Tuhan berkata kepada kita, ia melakukan yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Artinya, Hizkia hidup bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Ia tidak membiarkan kesalahan yang sudah lama menjadi kebiasaan. Ia tahu bahwa sesuatu yang tidak benar harus diluruskan, harus dibenarkan kembali, dan tidak ada toleransi untuk itu. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, dari ayat 4 kita bisa melihat apa saja tindakan-tindakan Hizkia sebagai bentuk reformasi pada saat itu kepada jemaat Tuhan. Ya, pertama dia menghancurkan bukit-bukit pengorbanan, yang mana tempat ini digunakan dulu sebenarnya untuk ibadah, tapi kemudian dicemari penyembahan berhala. Hizkia tahu ibadah tanpa ketaatan adalah kosong. Itu yang pertama. Lalu yang kedua,
Hizkia menghancurkan tugu-tugu dan tiang Asyera. Dan ini merupakan simbol-simbol yang mewakili penyembahan dewa kesuburan pada saat itu. Hizkia berani menyingkirkannya karena ia tahu Tuhan cemburu atas hati umatnya. Tuhan ingin hanya dialah satu-satunya dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, Hizkia meremukkan ular tembaga yang dibuat Musa. Ya, dulu jemaat yang terkasih, ular itu menjadi alat kesembuhan di padang gurun. Tapi pada masa Hizkia, benda itu malah dipakai menjadi berhala. Maka Hizkia menamai ular tersebut adalah Nehustan, yang artinya adalah hanya sepotong logam. Dengan kata lain, Hizkia mau mengatakan, jangan biarkan apa dulu yang baik dalam kehidupan kita justru menggantikan posisi Tuhan saat ini dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, reformasi sejati tidak dimulai dari peraturan, melainkan dari hati yang mau diubah. Seperti Hizkia memimpin bangsanya bukan dengan paksaan, tetapi dengan keteladanan iman. Ia sendiri tunduk kepada Tuhan, dan dari situlah perubahan mengalir ke seluruh bangsa. Begitu juga dengan kita saat ini. Tuhan tidak minta kita sempurna, tapi berani berubah, berani mengakui dosa, berani meninggalkan kebiasaan lama yang membuat kita jauh dari Tuhan, dan berani berkata, Tuhan, ini aku, ubahlah hidupku. Ya, ketika hati diperbaharui, maka ibadah menjadi hidup, pelayanan menjadi tulus, dan kehidupan kita menjadi berkat. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, pada saat ini firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan rindu melihat kita menjadi umat yang terus membaharui hidup, baik pribadi, lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Dan saat ini bisa jadi memang tidak seperti bangsa Israel, kita punya ular tembaga secara fisik, tetapi bisa saja ada hal-hal dalam hidup kita yang mengambil tempat Tuhan. Apa itu? Bisa jadi ego, kesombongan rohani, atau tradisi tanpa kasih. Bisa juga kesibukan yang mengalahkan waktu kita untuk hidup bersama Tuhan. Atau bisa jadi juga ada luka lama yang kita tidak sanggup mengampuninya, atau juga pelayanan yang kehilangan arah. Maka hari ini melalui firman Tuhan ini, Tuhan berkata kepada kita, reformasikan hidup kita, kembali ke jalan Tuhan dengan hati yang murni. Demikian sapaan teduh bagi kita, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang hidup. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami agar tidak terpaku pada simbol-simbol kehidupan, tetapi selalu memandang kepadamu sumber kehidupan kami. Dan kesempatan ini juga Tuhan, kami bersama mau berdoa mengangkatkan syafaat kami bagi saudara-saudara kami yang ada di GBKP Runggun Cibino. Kami berdoa agar Engkau terus menjadikan gerejamu ini sebagai terang dan garam bagi lingkungan sekitarnya. Teguhkan setiap pelayan, baik pendeta, pertua diaken emeritus, guru-guru KKR, dan semua pelayan, agar mereka tetap setia dalam tugas tanggung jawabnya, tetap memiliki kerendahan hati dan penuh kasih. Berkati Tuhan setiap kegiatan pelayanan yang dilakukan, baik ibadah minggu, PAPA, PJJ, diakonia, dan lainnya, supaya semuanya menjadi sarana untuk membawa banyak jiwa semakin dekat kepada Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk rencana program gerejamu ini, baik di tahun ini ataupun tahun depan, agar semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kami manusia. Biarlah setiap keputusan-keputusan dan pelayanan yang dilakukan lahir dari doa dan pimpinan Roh Kudus. Tuhan, kami juga mau menyerahkan seluruh jemaat GBKP Runggun Cibinong ke dalam tangan-Mu. Bagi keluarga-keluarga yang sedang berjuang secara ekonomi, bukalah jalan dan berikanlah berkat-Mu dalam pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan. Bagi yang sedang sakit, jamahlah dengan tangan kasih-Mu, berikan kesembuhan dan pengharapan baru. Bagi anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan, berikanlah hikmat, semangat, dan ketekunan. Dan tanamkan dalam hati setiap anak-anak kami cinta kepada Tuhan dan keberanian untuk hidup benar di tengah-tengah dunia yang menantang iman mereka. Dan bagi setiap orang tua kami Zaitun, berikan kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera di masa tuanya. Terima kasih Tuhan,
Kami serahkan GBK Perunggun Cibinong hanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Kau tetap pelihara mereka, Kau tetap berkati kehidupan mereka. Dan juga berkatilah setiap kami yang sedang mendengarkan sapaan teduh ini, tetap diberikan kesehatan, damai sukacita dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajari kami dalam doa Bapa kami, bersama kami mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.